Sahabat perempuan dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Permata Tunjung Sari, bisa menyapa Anda pada kesempatan yang sangat istimewa, di mana hari ini seluruh perempuan di dunia tengah memperingati International Women's Day. Ini merupakan satu momentum bagi kita semua, para perempuan, bahwa kehadiran kita begitu penting di dunia ini. Saat ini saya tidak sendirian, bersama saya telah hadir Ibu Helena Lee, yang kebetulan beliau ini sebetulnya adalah teman baik saya, teman main, teman segalanya, gitu ya. Beliau adalah seorang tenant relation coordinator untuk satu properti yang cukup terkenal, bahkan mungkin sangat terkenal di Kota Bandung, gitu ya. Nah, hari ini sebagai momentum perempuan sedunia, saya mengundang beliau untuk membagikan insight dan value positif kepada sahabat perempuan dimanapun Anda berada dengan tema Karena Aku Perempuan. Nah, saya ingin menyapa dulu Ibu Helena Lee. Apa kabar, Bu? Halo, baik Bu Permata. Ibu sehat juga kan? Sehat, sehat. Tadi jadi ya pagi-pagi spinning dulu segala macam ya. Iya, aktivitas rutin. Iya, oke, sip. Nah, Bu, sebelum saya membacakan sebuah quotes, saya ingin menyapa dulu beberapa perempuan yang menjadi inspirator bagi kehidupan saya. Saya ingin menyapa kepada Ibu Tias, seorang cancer survivor di Kota Jepara, dan kemudian juga banyak orang tua dan anak-anak, juga orang-orang dewasa di salah satu rumah sakit di Kota Semarang, rumah sakit kanker di Kota Semarang lebih tepatnya, di mana Ibu Tias ini sering sekali mengadakan perjumpaan-perjumpaan rutin dengan beliau semua ketika beliau harus kontrol. Mudah-mudahan Ibu Tias juga seluruh cancer survivor dan para keluarga, khususnya perempuan pada saat ini, pada hari ini, bisa mendapatkan satu insight positif dengan kehadiran kami berdua. Dan kemudian saya juga ingin menyapa Ibu Normala Susana. Beliau ini pembina Rumah Pengharapan Baru di di Lembang, Kota Bandung, dan sekaligus juga founder dari New Hope Homeschooling. Masih di Kota Bandung juga, lebih tepatnya di Lembang. Nah, saya menjadikan dua sosok ini inspirator bagi saya karena mereka berjuang tanpa henti untuk sesuatu yang baik dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan kehadiran mereka inilah juga yang membuat saya menginisiasi pertemuan dengan Ibu Helena Lee hari ini. Dan percayalah dengan saya, sahabat perempuan dimanapun Anda berada, Ibu Helena Lee itu juga menjadi inspirator bagi saya. Dan oleh sebab itu, saya mengharapkan siang hari ini, Bu Helena itu bisa sharing tentang berbagai value, berbagai perjalanan hidup jatuh bangunnya kehidupan beliau sebagai seorang pemimpin juga di tempat di mana beliau bekerja, dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, Bu Helen, sebelum saya menginterogasi bertanya gitu tentang banyak hal, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sebuah quote gitu ya dari Michelle Obama. Kalimatnya seperti ini: No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its woman and deprives itself of the contribution of half its citizens. Di mana artinya adalah tidak ada satu negara di dunia ini yang begitu akan bertumbuh jika potensi perempuan itu tidak diizinkan untuk bertumbuh atau berkembang di dalam sebuah negara. Karena bagaimanapun juga perempuan itu adalah warga negara dari sebuah bangsa. Nah, Bu Helena, kalau kita menilik nih dari pernyataan Michelle Obama yang kita banyak perempuan, saya yakin banyak perempuan tahu ya bahwa Michelle Obama sendiri itu adalah istri dari Presiden Obama di periode-periode sebelumnya,
dari sebuah negara Amerika Serikat. Nah, pernyataan Michelle Obama ini kan setiap perempuan di dunia ini memiliki potensi yang bisa dicurahkan untuk memberikan kontribusi kepada negara. Menurut Bu Helena gimana nih? Karena kan perempuan kadang-kadang masih ada ya yang cukup underestimate dengan kehadiran perempuan dan cukup menganggap bahwa perempuan kayaknya kerjanya bagian domestik aja deh gitu ya. Menurut Bu Helena gimana, Bu? Eh, Menurut saya, kalau kita lihat zaman sekarang ya Bu, lihat peran wanita itu dari zaman dulu maupun zaman sekarang, menurut saya tuh memberikan peran ya, dampak yang lumayan signifikan menurut saya, kalau menurut pendapat saya loh ya. Karena Oke. eh, mungkin kalau kita lihat dari zaman dulu itu mereka udah punya peran mereka mungkin dalam rumah tangga, dalam mungkin sebagai supporter bagi pasangannya, tapi sebenarnya kan peran mereka itu memberikan kontribusi, memberikan suatu dampak eh, mungkin dari rumah dulu, kemudian keluar lewat pasangan mereka di tempat kerja dan lain-lain. Menurut saya sekecil apapun peran wanita itu, menurut saya memberikan dampak. Walaupun misalnya zaman dahulu hanya sebagai ibu rumah tangga, yang waktu zaman emansipasi belum ada gitu. Dan waktu saat sekarang, di mana kita tuh mempunyai karir, di mana wanita-wanita juga berkontribusi yang baik ya Bu, bidang politik, bidang pemerintahan. Ya, menurut saya dari dulu dan sekarang memberikan dampak yang waktu dulu tidak terlihat, sekarang jauh lebih terlihat dengan adanya peran-peran kita para wanita di bidang politik, pemerintahan yang berkaitan langsung dengan suatu negara ya. Sedangkan untuk kita-kita sendiri, Bu, menurut saya, biarpun kita hanya memberikan distribusi dalam kerja dalam suatu perusahaan, tapi perusahaan itu kan memberikan kontribusi ke daerah, pemerintahan daerah. Benar nggak Bu? Dari pemerintah daerah, berarti kita juga sedikit memberikan kontribusi untuk negara. Menurut saya seperti itu, Bu Perman. Oke. Ya, kalau tadi kan Bu Helena bilang era dulu gitu ya. Dulu Iya, berarti kan orang tua kita. Itu kalau kita ingat memang hampir ya, hampir semua, jarang sekali yang punya memutuskan untuk berkarir gitu ya di dalam satu perusahaan baik swasta ataupun publik ya, baik private ataupun publik gitu loh. Tetapi jangan lupa ya Bu ya, kalau dulu itu ya kita eh, saya ingat loh Bu, kalau dulu itu ada banyak yang menyampaikan gini. Dulu satu ibu bisa mengurus 5 sampai 7 orang anak sendirian gitu ya. Dan iya, mereka semua secara prinsip diberi makan dengan gizi yang baik, dan kemudian mereka juga pulang sekolah ada seorang ibu yang menanti di rumah, memeluk dengan penuh kasih sayang gitu ya, dan kemudian menemani mereka belajar, menemani mereka mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah kepada kita, guru di sekolah kepada kita, dan anak-anak juga besoknya berangkat ke sekolah dengan pagi hari bangun, sudah sarapan dan seterusnya. Saya rasa itu juga memberikan satu kontribusi yang besar sekali ya untuk negara. betul, Karena bagaimanapun dia kan eh, seorang warga negara dan anak juga seorang warga negara, dan betul, kita kalau berpikir jauh ke depan dari anak-anak yang hebat, tumbuh hebat, kemudian menjadi pandai karena mereka bisa bersekolah tanpa mereka harus berpikir apa namanya, mereka harus cari nafkah, mereka harus mempersiapkan makanan sendiri, mempersiapkan baju yang bersih dan seterusnya untuk layak ke sekolah. Itu kan ada peran seorang perempuan yang mempersiapkan anak itu betul, untuk jangkauan kakinya itu lebih panjang lagi, lebih jauh lagi gitu ya Bu ya. Dan betul bahkan Bu. saya ingat ada yang ngomong gini Bu waktu itu, eh, apa ya, pengorbanan seorang perempuan gitu ya untuk mencetak sebuah generasi. Jadi ada yang dulu pernah ngomong gini ke saya, bukan anak itu yang generasi bangsa katanya gitu, tetapi seorang ibu lah, seorang perempuan itulah yang sebetulnya mempersiapkan adanya generasi-generasi baru. Jadi sebetulnya seorang ibu atau seorang perempuan itulah yang dikatakan generasi, karena dari dia itulah
menentukan generasi sebuah bangsa itu mau jadi seperti apa gitu. Waktu itu saya ingat ada perdebatan-perdebatan seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi ya kalau Ibu tadi katakan, Bu Helena tadi katakan ini ada sosok-sosok yang zaman dulu, era-era mungkin Mm-mm. era tahun 80-an gitu ya Bu ya, yang banyak perempuan memilih untuk berada di rumah untuk sebuah keluarga, menjaga keutuhan sebuah keluarga. Sebetulnya itu peran yang sangat penting menurut saya. Betul. Itu juga peran ya, Bu, bukan hanya Iya, sebagai betul. ibu rumah tangga, tapi itu peran peran Peran, yang seperti Ibu katakan mempersiapkan generasi selanjutnya yang untuk menjadi pemimpin bangsa. Benar nggak, Bu? betul. Dan kalau kita mau mau apa berpikir lebih panjang lagi, sebetulnya eh, perempuan ini kan satu sosok yang dikaruniai oleh Sang Pencipta ya, bahwa ada hati yang sangat luas untuk mengasihi gitu ya. Jadi saya nggak jujur sebagai sebagai seorang perempuan juga yang lahir dari seorang perempuan, saya nggak bisa membayangkan apakah perjalanan hidup saya sekarang ini bisa sampai seperti ini kalau tidak ada sosok perempuan yang jauh lebih hebat daripada saya. Mengingat eh, ibu saya sendiri bukan wanita karir gitu ya, pernah bekerja tapi kemudian memutuskan untuk keluar karena untuk membesarkan anak-anaknya gitu. Jadi saya pikir tanpa berarti saya kita kita mengagung-agungkan sosok perempuan secara berlebihan ya Bu ya, tapi ya kita harus Iya, mengakui gitu kan ya, seorang anak lahir hanya bisa lahir dari seorang perempuan kan gitu. betul. Betul, Bu, betul. Oke. Baik Bu. Nah Bu Helen, tadi kan sorry, kan kalau kita lihat ya, Bu Helen ini karirnya, kalau saya kenal nih ya, kenal Bu Helen itu kan dari 2017 gitu, punya karir di mata saya ya Bu, mau protes boleh, tapi eh, ini tidak banyak loh Bu sebetulnya yang perempuan itu punya karir seindah Ibu gitu ya, segemilang Ibu gitu. Nah, karena Titik protes. 2017 2017 itu kan saya lihat tuh Bu Helen berada di titik mana gitu ya. Nah, akhir-akhir ini kita sering ketemu lagi dan pada saat itu juga kita sama-sama ya Bu ya, ketika dunia ini menghadapi COVID, apa Iya. perjuangan-perjuangan yang Ibu lakukan, dan itu rupanya menjadi satu catatan sejarah perjalanan karir Ibu gitu, yang tidak sederhana tapi itu dilihat oleh para pemimpin di perusahaan tempat Ibu bekerja gitu ya. Nah, motivasi Ibu yang utama itu apa, Bu? Sehingga Ibu bisa memiliki karir seperti ini. Karena ada banyak orang, banyak perempuan lebih tepatnya, ingin punya karir. Tetapi kadang-kadang saya dapati dia tidak punya satu trigger terbesar gitu ya, atau motivasi yang terbesar, sehingga kadang-kadang karir dia itu seolah jalan di tempat gitu. Nah, tapi saya lihat Bu Helena eh, tidak seperti itu gitu ya. Karir ibu kan ya, kalau kata saya step by step itu semakin semakin menanjak, semakin mendapatkan kepercayaan dari para pimpinan gitu ya. Dan kepercayaan itu kan tidak mudah ya Bu ya untuk didapatkan. Kita pengen, semua orang pengen dipercaya, tetapi terkadang mendapatkan kepercayaan itu yang tidak mudah. Nah, motivasi apa Bu? Atau apa hal yang kalau Ibu rasakan, Dian saya bisa mencapai ini. Motivasinya apa? Penyebabnya apa gitu Bu? Bisa sampai segemilang ini. Silakan Bu. Eh, Sedikit protes gemilangnya. Oke, Oke, boleh, boleh. It's okay. Menurut saya sih, eh, karir yang kita jalani saat ini, khususnya saya jalani saat ini itu eh, sebuah kepercayaan ya, menurut saya. Motivasi saya sendiri, ya jujur ya Bu, semua orang kerja itu pasti ada unsur mandiri, pengen mandiri dari segi finansial, dari segi mungkin ada hal-hal lain selain finansial, seperti itu. Cuma kalau diri saya sendiri, saya tuh orang yang mau apa ya, eh eh, apa sih kalau bisa dikatakan, saya mau belajar setiap hari.
saya tuh mau hari ini saya belajar apa, besok saya belajar apa, sesuatu yang dapat saya pelajarin untuk mengembangkan diri saya sendiri sebenarnya. Jadi bagi saya itu eh, kita bekerja itu bukan hanya bekerja yang kamu disuruh A, B, C, D gitu ya Bu ya. Kita mengerjakan A, B, C, D, tapi kita belajar apa sih dengan tugas yang diberikan perusahaan dari A, B, C, D yang tugas yang diberikan perusahaan menurut saya kita belajar apa dari situ. Di balik apapun itu ada unsur kepercayaan, dipercaya untuk melakukan hal ini. Kita dikasih kepercayaan. Tugas kita, motivasi diri kita menjaga kepercayaan itu, belajar lebih baik lagi, melakukan yang terbaik yang kita bisa, semampunya kita yang bisa untuk kemajuan perusahaan. Dan selain itu juga dengan bekerja, apalagi di perusahaan saat ini yang saya sangat bersyukur adalah pimpinan kita itu selalu memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh. Bertumbuh baik melalui eh, motivasi pribadi yang bisa mereka berikan maupun ibu sendiri tahu kan bahwa kita juga diberikan training oleh ibu sama bapak gitu untuk jadi seorang leader yang baik. Nah, menurut saya nggak semua perusahaan bisa memberikan seperti itu. Makanya motivasi saya selain eh, diberikan kepercayaan melakukan yang terbaik, itu tuh sebuah berkat ya yang harus saya syukurin, yang harus saya syukurin dan saya lakukan lebih baik lagi hari demi hari dengan semua pekerjaan diberikan. Kemudian kepercayaan tersebut jangan sampai berakhir dengan sia-sia. Jadi semua yang eh, ilmu yang mereka berikan, pekerjaan yang mereka berikan, pimpinan saya berikan, menjadikan kita tuh lebih baik lagi ke depannya, menjadi seorang pimpinan lebih baik lagi, mempunyai kerjaan yang lebih baik lagi, untuk kita dapat membantu perusahaan mendidik mendidik karyawan-karyawan lain maupun anak buah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya itu sih Bu, kemotivasinya. Selain yang pertama, yang awal-awal semua orang cari gitu. Tapi di balik itu ada nilai, menurut saya ada nilai ya Bu, sama eh, kepercayaan yang harus kita jaga. Seperti itu Bu. Nah, eh, ini sahabat perempuan ya, dimanapun Anda berada, Bu Helena ini memang sosok yang suka sekali belajar. Saya ingat kalau nggak salah itu 2017 atau 2018 ya, setelah perjumpaan kita pertama kali itu Bu ya, yang kita akhirnya suka ngobrol gitu walaupun ngobrolnya masih malu-malu, kemudian kita belum sering janjian makan di luar gitu ya. Nah, pernah waktu itu saya ingat Bu Helena itu tiba-tiba WA saya bilang gini, bukan bilang dulu, kirim capture apa tuh peraturan apa gitu ya, saya lupa peraturan apa. Kemudian peraturan perundang-undangan kalau nggak salah, dan Bu Helen bilang gini ke saya, aku bukan orang hukum, tapi hari ini ketika aku mendapatkan tugas gitu ya, untuk memahami ini, aku belajar gitu. Dan pada saat saya buka apa namanya attachment di WA itu, undang-undang semua kan isinya saya baca satu-satu gitu kan. Di situ saya mulai berpikir, oh oke. Karena kita baru kenal waktu itu ya, Mbak ya, saya nih, oh teman baruku ini memang demen belajar ya ternyata gitu. Nah, waktu itu saya belum ada image itu. Misalnya gini, oh berarti teman baruku ini suka belajar, itu satu. Nah, terus selang berapa bulan kemudian setelah saya pulang dari Amerika kayaknya Bu, yang saya ke Amerika pertama itu ya. Nah, Ya. lepas itu kan kita ketemu lagi ya untuk training berikutnya gitu kan. Nah, nggak lama Ibu kirim lagi tuh, capture sebuah buku berbahasa Inggris. Saya lupa judulnya apa. Ibu bilang lagi gini ke saya, aku bongkar-bongkar rak kalau nggak salah, apa bongkar-bongkar lemari, ketemu buku ini. Gitu. Aku baca lagi, memaksa aku supaya aku bisa upgrade bahasa Inggris. Padahal saya yakin gitu ya, bahasa Inggris Ibu Helena bagus-bagus saja gitu. Tetapi Ibu masih ada keinginan untuk upgrade bahasa Inggris gitu. Terus di situ saya baru, oh berarti temanku yang satu ini suka belajar ya orangnya gitu. Nah, di situ membuat saya jujur membuat saya sendiri sebagai seorang perempuan yang
notabene saya pernah punya perjalanan karir sebagai seorang dosen ya, sekitar 10 tahun, 9 sampai 10 tahun, yang dimana kalau kalau dalam tanda kutip seorang educator, seorang pendidik, seorang dosen, ya pasti senangnya kan orang yang belajar gitu kan. Nah, ketika Bu Helena cerita sama saya belajar undang-undang, padahal bukan orang hukum sama sekali, kemudian belajar lagi upgrade bahasa Inggris, di situ saya merasa bahwa oh, di zaman gini gitu ya, yang jujur aja kadang-kadang saya pengen minta mahasiswa saya untuk bacalah satu chapter aja gitu ya, bacalah satu sampai dua chapter itu kayaknya susahnya minta ampun gitu. Memang tidak semua mahasiswa, ada beberapa yang sangat suka belajar, tapi ada juga yang tidak, sekelompok tertentu yang tidak. Ini tiba-tiba gitu ya ada sosok yang tidak menjadi mahasiswa lagi, notabene sudah di pekerjaan tertentu dan punya posisi tertentu juga pada saat itu. Ibu kan sudah ada posisi ya, saya ingat karena training yang ditetapkan itu bukan untuk karyawan sembarangan gitu, tapi untuk karyawan yang sudah di level tertentu gitu dan levelnya itu adalah level atas. Nah, ibu masih suka belajar gitu loh. Dan saya ingat pada saat itu ketika training sendiri, ibu benar-benar nyatut gitu ya, saya lihat. Kemudian baca buku, ada tugas dikerjain dengan baik gitu ya, benar-benar pembelajar. Di situ saya merasa bahwa seorang Helena itu memang pembelajar gitu, dan ibu buktikan tadi, ibu nyatakan juga bahwa ketika kita di tempat kerja itu bukan hanya semata-mata kita bekerja. Dan ini saya sepakat sekali sama Bu Helena. Karena saya juga setelah karir saya sebagai dosen, saya juga beberapa kali kerja di beberapa perusahaan gitu sebagai konsultan dan sebagainya. Saya melihat juga banyak banyak image yang gini loh, Bu. Saya juga bingung ya. Nggak tahu nih Bu Helena menghadapi nggak? Karena gini, orang sudah lulus sekolah, lulus kuliah atau lulus sekolah, masuk ke tempat kerja, bilangnya, hore, aku kerja, aku nggak perlu belajar lagi. Padahal saya mikir, loh, apa yang kamu pelajari itu kan harus apa namanya, dikaji ulang di tempat kerja, dan di situ juga kemudian kamu harus konfirmasi gitu loh bahwa apa yang didapatkan di bangku sekolah itu diaplikasikan di sini, dan kalau misalnya kurang tepat dan seterusnya, Anda harus belajar lagi supaya Anda tidak apa kok bahasa Jawanya itu tidak mandek gitu ya, tidak berhenti gitu, tidak berhenti di satu Betul. titik. Anda harus upgrade lagi gitu. Nah, Ibu punya pengalaman-pengalaman yang agak-agak gimana dengan orang-orang yang berhenti, dengan perempuan ya, atau orang-orang yang berhenti merasa saya udah kerja, jadi saya harus berhenti belajar, sudah cukup gitu, Bu. Ada nggak Bu Sebenarnya yang kayak di gitu? lingkungan kerja itu pasti menemukan Nggak ada ya, satu dua gitu ya, mereka Bu ya. seperti itu. Cuman ya seiring waktu kayaknya mereka tahu deh mereka harus belajar lagi. Harus Eh, berubah ya. Bukan berarti setelah saya kuliah, berarti saya nggak usah belajar lagi. Padahal menurut Hmm. saya, apa yang kita belajar di kuliah itu di dunia nyatanya kan seperti ini. Mau Ya. nggak mau mereka tuh belajar lagi. Bener nggak sih Hmm. yang saya pelajari di kuliah itu seperti ini? Kadang-kadang eh, yang kita pelajarin di kuliah itu kan teorinya misalnya A gitu. Di Ya. di dalam kerjaan mungkin bisa jadi A plus plus lagi Betul. gitu kan. Bener nggak? Ya, Kayak gitu menurut saya itu betul, betul. saling saling berhubungan. Cuman di dunia kerja inilah prakteknya seperti ini gitu. Menurut saya seperti itu Bu, dan saya tuh terus terang waktu awal-awal juga kerja ya, kalau boleh sedikit cerita, saya tuh karena saya sekolah di sekolah perekonomian, Hmm. akuntansi, saya tuh belajar sistem. Pelajaran sistem ini paling saya nggak suka gitu. Saya nggak suka banget Oh, itu. Nggak tahu mungkin dosennya menjelaskan atau apa, pokoknya saya nggak suka aja. Begitu di dunia nyata gitu ya, ternyata ini yang sering saya pakai. Saya tuh belajar, saya mempraktekkan ini, dan pas saat kita menyusun SOP perusahaan, ya Bu, itu kan sangat terpakai Bu. Jadi betul. benar-benar yang dulu saya nggak suka, mau nggak mau saya harus belajar lagi karena karena di Hmm. kerjaan kita lagi mempelajari soal hal ini gitu loh Bu. Sharing-sharing. Jadi makanya saya belajar, saya berpikir untuk yang mungkin yang baru masuk kerja, yang baru mencoba menitip karir mereka gitu, Hmm. harus belajar lagi.
harus mempraktekkan lagi apa yang mereka pelajarin waktu kuliah. Betul, setuju sekali Bu. Karena saya ingat ya waktu saya di Amerika dulu, saya dididik sama John Maxwell ya. John itu bilang gini, kapan kamu berhenti belajar? Jika gini kalimatnya, mungkin Anda merasa lelah karena Anda di dalam hidup itu harus terus bergerak, harus terus mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Mungkin ada masanya Anda lelah, dan kemudian mungkin Anda bertanya, sampai kapan saya harus seperti ini, gitu ya? Terus belajar, hidup terus bergulir, tidak pernah ada di level yang mungkin saya boleh merasa bahwa saya nyaman di sini, sehingga saya tidak ingin lagi lebih, gitu ya. Saya sudah cukup di sini, gitu. Tetapi John mengatakan, hey, katanya gitu, don't do that, katanya gitu. Don't ever think about that, katanya gitu. Kenapa? Karena you akan berhenti itu ketika nanti kamu sudah tidak ada lagi di dunia. Selama kamu masih Betul. di dunia, berarti kamu kehidupanmu memang harus terus bergulir. Karena jika kamu tidak belajar, maka bukan hanya zaman yang akan menggerus kamu, gitu. Tetapi orang-orang di sekitarmu juga yang akan menggerus kamu. Bahkan bukan hanya orang-orang sekitar ataupun zaman, Betul. tapi kamu menggerus dirimu sendiri dengan apa? Dengan ketika kamu berhenti belajar, gitu. Karena kenapa? Kamu nanti akan merasa dunia itu menjadi tidak bersahabat bagi kamu, dunia menjadi meninggalkan kamu, padahal sebetulnya dunia tidak pernah meninggalkan kamu, tetapi kamu yang berhenti, katanya begitu, gitu loh Bu. Jadi ya Itu yang saya berhenti tidak memang jamnya. senasib tuh sama Bu Helena, kadang-kadang saya ketika dalam profesi saya di sebuah perusahaan gitu, saya ngerasa, aduh, gimana ya caranya mendobrak mereka untuk menyadari bahwa perusahaan ini bukan tempatmu hanya untuk datang, bekerja, terima gaji. Bukan nggak boleh ya, Bu punya ada konsep itu gitu loh. Tapi eh, ingat, setiap hari ketika kamu datang ke tempat kerja, kamu juga harus terus untuk apa namanya belajar sesuatu yang baru gitu loh. Karena eh, antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu kan nggak bisa dipisah ya Bu ya sebetulnya ya gitu loh. Sehingga kalau kita terbiasa belajar, mudah-mudahan di kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga atau siapa, ya mudah-mudahan gitu loh. Kita terus mau belajar untuk mengerti orang lain misalnya. Kalau kita terpaku sama ego kita gitu ya, jadi ah udahlah itu urusanmu, saya adalah saya ya beginilah, tanpa kita berusaha belajar untuk memahami orang lain ya jadinya kayak apa? Kita kayak hidup di gua gitu ya, Bu, ya. Kalau Profesor Renal Kasali pernah bilang kalau orang seperti itu jadinya caveman gitu loh, yang tidak pernah mau tahu kehidupan orang di luar sana gitu. Oke, Bu, Betul. tadi saya senang loh. Ibu pertama ini apa adanya ya. Tapi memang kehidupan manusia khususnya perempuan memang harus mengingat itu. Finansial gitu ya. Kita bekerja untuk finansial kita. Ibu apa pernah punya prinsip gini, Bu? Eh, Perempuan itu tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada siapapun. Apa memang ada pernah punya prinsip seperti itu, Bu? Karena kalau kita bicara finansial, kadang-kadang kan kita coba banyak yang mengkaitkan financial freedom, gitu ya, Bu ya, gitu. Nah, apakah Ibu sebagai perempuan pernah juga punya sudut pandang seperti itu, Bu? Tentang perempuan Hmm, sebaiknya nggak menggantungkan hidup dengan siapapun, gitu. sebenarnya mungkin dari orang tua kita, orang tua saya pribadi itu mengajarkan itu untuk memang harus mandiri. Mandiri itu bukan berarti harus kita cari penghasilan sendiri benar-benar gitu, tapi diajarkan kalau kamu masih kuat, kamu punya pendidikan, nggak salah kok kamu mencari kasarnya uang sendiri gitu, Bu. Jadi ada didikan dari orang tua tuh seperti itu karena mama papa saya juga di umur mereka yang tidak muda lagi saat ini juga papa ya khususnya papa tetap masih kerja nggak mau ngerepotin anak-anaknya gitu. Yang itu yang mungkin sebagai contoh ya contoh mereka untuk kita. Jadi secara nggak langsung juga secara pribadi ya saya sedikit mencontoh seperti mereka Ya. gitu. Jadi tetap harus mandiri, mandiri secara finansial ya Bu.
Ya, dan memang kalau kita pikir, kalau kita sebagai perempuan bisa mandiri secara finansial, tentu sebetulnya kita juga bisa secara mandiri juga berbuat banyak hal untuk orang-orang di luar sana ya Bu ya, di sekitar kita ya gitu. Karena kemandirian itu sebetulnya juga bukan berarti kita tidak menghormati atau tidak menghargai orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan Ya, kita juga ya. Akan tetapi ketika betul. kita mandiri secara finansial, sebetulnya satu, kita lebih mudah juga untuk berbagi kepada orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua juga, ketika kita mandiri secara finansial, sebetulnya kita bisa mulai mencetak satu persatu cita-cita atau harapan kita yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat terwujud ya Bu ya gitu. Dan jadi kita sendiri bisa mewujudkan cita-cita kita baik secara keseluruhan atau parsial saja gitu ya, bagian mana yang kita pernah memiliki cita-cita itu di masa lalu tetapi belum bisa tercapai gitu ya, tapi sekarang dengan kebebasan finansial yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan itu walaupun tidak secara utuh gitu ya, tetapi parsial itu saja sudah membuat kita para perempuan menjadi lebih bahagia gitu ya Bu ya. Iya, Oke, baik Bu. Saya mau nanya nih, kan Ibu di iya, tempat bekerja itu kan sebagai seorang pemimpin. Gitu. Oke, saya tahu Ibu menjadi sosok yang harus memimpin banyak orang. Nggak sendiri loh, nggak tunggal gitu ya. Maksudnya bukan hanya satu orang saja, iya. tetapi banyak orang yang harus Ibu pimpin. Dan artinya itu bicara tentang keteladanan gitu. Nah, apa sih Bu tantangan terbesar Ibu sebagai seorang pemimpin ya? Baik di kehidupan profesional artinya di tempat bekerja yang notabene juga sebagai seorang perempuan dan seorang ibu ya. Ibu Helena ini punya satu orang putra yang sudah beranjak dewasa. Nah, tetapi bagaimanapun juga walaupun sudah beranjak dewasa gitu, tapi tetap peran seorang ibu kan tidak kemudian lepas dengan beranjaknya seorang anak gitu ya, dan seorang anak tetap bagaimanapun juga akan tetap membutuhkan kehadiran ibu. Nah, apa sih Bu tantangan terbesar? Kemudian ada tidak kontradiksi-kontradiksi antara pekerjaan dengan kehidupan profesional dengan kehidupan pribadi? Silakan Bu. Dalam dalam kehidupan pekerjaan ya, karir gitu ya, Bu ya. Eh, Tantangannya semakin dipercaya, semakin kita dikasih suatu pekerjaan lebih. Jadi itu tantangannya adalah gimana supaya ego kita tuh tidak naik terus. Ego Hmm. dalam arti menjadi tinggi hati gitu, Bu. Hmm. Eh, Tantangan saya tuh gimana caranya dengan semua yang dipercaya ke saya, dipercayakan kepada saya itu membuat saya tuh tetap eh, dibilang bisa tetap rendah hati ya Bu dalam hal apapun gitu. Nah itu tuh tantangan terbesar kita karena terus terang aja semua orang begitu dikasih jabatan, begitu dikasih kekuasaan, pasti lah Bu secara manusia pasti ada naik egonya, sombongnya Hmm. muncul. Nah itu yang membuat saya itu jangan sampai seperti itu gitu loh Bu. Jangan sampai dengan kepercayaan lebih kita menjadi sosok yang apa ya, yang menjadi orang yang karena gue dipercaya ya udah, saya tuh bisa lebih tinggi hati gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar, sangat menjadi tantangan terbesar. Kemudian di dalam keluarga seperti yang Ibu sampaikan, saya punya anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Eh, saya mencoba, Bu, mencoba di memilah kapan saya harus jadi pimpinan, kapan saya harus jadi seorang ibu, kapan saya membiarkan diri dia karena anak saya itu cowok pria, maka saya membiarkan dia sedikit mengambil fungsi kepemimpinan dalam kehidupan keluarga kita, Bu. Jadi ada hal yang saya biarpun saya bisa, saya minta tolong dia untuk dia tolong dong untuk kamu bisa karena kamu tuh mampu kok melakukan hal ini seperti itu Bu. Walaupun kadang
hasilnya mungkin hasilnya nggak seperti yang gambaran kita maunya A, mungkin jadinya B gitu. Tapi menurut saya itu contoh kita, tantangan kita untuk membuat diri kita bahwa kita tuh ya udah sebagai ibu di rumah, sebagai orang tua di rumah, kasih kesempatan mereka untuk jadi pimpinan juga, bukan kita juga, bukan hanya kita yang notabene kita memimpin, kita yang harus memutuskan, kita yang melakukan semua, enggak. Saya ingin ada kalanya saya membiarkan dia melakukan itu untuk diri dia juga, perkembangan diri juga, mendidik dia juga. Salah satu cara mendidik dia juga. Seperti itu, Bu. Mungkin hal nggak terlalu yang berbeda yang saya lakukan dengan ya ibu-ibu lain kali ya, Bu, di tempat lain juga mungkin melakukan hal yang sama. Tapi itu tantangan terbesarnya Iya, seperti iya. itu. Ini saya setuju, tapi ada yang tidak setuju sama pandangan Bu Helena bahwa banyak ibu-ibu lain juga melakukan seperti yang Bu Helena lakukan. Faktanya nggak begitu juga, Bu. Karena saya banyak mendapati juga, saya punya peran sebagai seorang mediator gitu ya, Bu ya, untuk family dispute mediator gitu. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi di mana orang tua itu sering bentrok sama anak karena banyak orang tua underline para ibu itu tidak seperti ibu loh. Jadi yang apa? Ketika meminta anaknya melakukan sesuatu, kemudian tidak selaras dengan apa yang dia pikirkan, maka dia kemudian cenderung menyalahkan gitu. Kok gini sih gitu. Sementara Bu Helena itu hatinya luas banget gitu ya menurut saya. Ya sudah nggak apa-apa, itu kan dia belajar gitu ya. Ibu Betul, belajar Bu. memberikan satu tampuk kepemimpinan kepada putra Bu Helena gitu ya. Dan kemudian eh, Bu Helena melihat bahwa ketika itu tidak sesuai dengan keinginan ibu berasa bahwa that's okay gitu ya. Mungkin ini memang keputusan satu laki-laki gitu kan ya, karena laki-laki sama perempuan biasanya keputusannya suka beda gitu ya. Dia laki-laki, kemudian Iya, mungkin itu yang dipikirkan oleh seorang anak laki-laki in his age gitu ya, di dalam usianya dia gitu. Jadi sementara kalau di usia kita mungkin dengan sudah banyaknya bukan hanya kerikil kali ya, batu-batu segede-gede gini kita sudah lewati, jurang dan sebagainya kita sudah lewati, dan dia belum, jadi ya wajar aja ya Bu ya, mungkin kalau kalau tiba-tiba hasil yang dia lakukan, yang dia putuskan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi ibu ini menurut kacamata saya gitu ya, eh, ibu yang ideal gitu kata saya ya, memberikan kesempatan seorang anak itu untuk eksplorasi gitu ya, bahwa there is nothing wrong gitu di dalam sebuah keputusan, dan I can accept that gitu, saya bisa menerima itu, dan itu menurut saya wonderful loh Bu. Ibu tuh apa ya, dan ini saya baru dengar ya, ini sahabat pemimpin saya, sahabat perempuan, eh, apa ini saya benar-benar baru baru dengar sekali gitu ya, dari sahabat saya ini, dari teman baik saya ini, bahwa ternyata konsep berpikirnya seperti itu ketika menjadi seorang ibu, dan saya salut sekali. Nggak tahu deh, saya kalau jadi ibu bisa kayak gitu apa enggak. Kayaknya mungkin jangan-jangan nggak bisa ya, hajar gitu ya. Kebiasaan jadi dosen gitu ya, harus begini, jangan-jangan kayak gitu kalau jadi ibu. tapi kan itu pendapat saya loh, Bu. Dengan cara saya, mungkin semua orang kan punya caranya ya tersendiri untuk Ya, mendidik mereka. Cuman kalau dari saya tuh eh, mungkin di tempat kerja kan kita sering mendidik anak-anak ya, bawaan kita gitu. Tapi di rumah juga berusaha untuk ngambil porsi itu untuk mendidik dia gitu, ya, mendidik dia jadi mandiri karena saya tuh melihat beberapa hal yang terjadi saat kita ketemu nih. eh, orang yang baru masuk ke perusahaan untuk bergabung dengan tim kita. Kalau kita lihat, kok dia apa-apa, nggak bisa ngambil keputusan, kayak ragu-ragu atau apa. Ternyata setelah kita kenal lebih lama, banyak hal di dalam keluarga di mana keputusan itu tidak dia tidak diizinkan untuk ngambil porsi tersebut gitu. Jadi kalau saya melihat kayak gitu, saya nggak mau sih.
itu terjadi pada ya Bu ya. Biarkan dia belajar. Kita kutip belajar ya Bu, belajar dari yang saya kasih tugas maupun dari yang ambil peran yang saya bisa kasih ke dia, apapun hasilnya itu, setidaknya kan dia belajar. Ya. Seperti yang saya sampaikan awalnya Bu, setidaknya dia belajar daripada kalau kita ambil nantinya dia nggak belajar. Betul, Tapi betul. kalau hal-hal yang sangat berbahaya ya tetap saya larang sih Ya, Bu. tetap ya peran seorang orang tua ya Bu ya, mau tidak Iya, mau ya. Tetapi kalau yang tidak terlalu krusial, Ibu sangat membebaskan dia betul. ya. Iya, Bahkan kalau keputusannya pun terkesan salah, ya that's okay gitu. Biarkan dia belajar dari kesalahan itu gitu ya Bu ya. iya, Oh. iya. Nah, Dia saya tuh jadi sempat keinget bilang, Bu. Gimana iya, Bu? saya sempat bilang ada terucap, untung mami nggak kayak mami temanku yang lain. Nah, betul berarti saya bilang ya, tidak semua ibu kayak Bu Helena loh, berarti kan. Ya, saya jadi keinget Bu, saya punya mentor tuh waktu waktu pertama kali saya ke Amerika. Itu namanya Paul Martinelli. Dia tuh pernah bilang gini, kalian kalau dalam satu hari nggak melakukan kesalahan, itu artinya Anda nggak belajar. Wih, saya gitu kan. Tuh. Sementara, ya maaf, saya harus jujur ya Bu, untuk nuansa kita di Asia, kita kan selalu diwanti-wanti jangan bikin salah, gitu kan. Setidaknya saya ya Bu ya, nggak tahu saya karena mungkin saya kan eh, dari kecil sampai usia saya lulus S2 itu kan di daerah yang disebutnya itu adalah wilayah Jawa gitu ya, yang memang mungkin kami dituntut lebih gitu ya untuk beberapa perilaku-perilaku tertentu dengan kultur-kultur tertentu. Tidak salah, saya tetap menghormati, menjunjung tinggi juga, tetapi itu juga akhirnya terpola di dalam pikiran saya bahwa kalau bisa saya nggak bikin salah, jangan bikin salah. Memang benar, Hmm. memang betul sekali. Itu tidak apa, bukan sesuatu yang apa dianggap salah atau keliru gitu ya. Ya kalau memang kita bisa bisa tidak berbuat salah, kenapa juga kita harus berbuat salah kan begitu. Tetapi Iya, yang betul, dimaksud betul. Paul Martinelli itu rupanya begini. Waktu itu saya sempat protes gitu ya. Ya sebagai orang Asia, sebagai orang yang dibesarkan dalam kultur tertentu gitu ya, saya bilang, kalau saya diajarkan oleh orang tua saya dan orang-orang dewasa di sekitar saya, termasuk guru, dosen, dan seterusnya, justru saya tidak boleh melakukan kesalahan. Terus Paul waktu itu bilang gini ke saya, terus kalau kamu nggak pernah melakukan kesalahan, dari mana kamu bisa bisa tahu tentang isi dunia ini dengan kacamatamu sendiri, dan kamu bisa menyelesaikan persoalan dengan sudut pandangmu sendiri, dan bagaimana kamu bisa dewasa karena itu. Nah, saya bilang kalau dia tidak menghakimi ya Bu ya, sama sekali dia tidak menghakimi. Dia bertanya kembali ke saya waktu itu. Terus saya bilang, ya saya diberitahu oleh orang-orang dewasa. Jadi saya tahu tentang hal tertentu karena diberitahu oleh orang-orang dewasa. Nah, dia kemudian menyatakan berarti sudut pandangmu itu ditentukan oleh leluhurmu gitu kan, atau dari orang-orang yang dewasa, lebih dewasa dari kamu. Lah berarti itu hanya akan terjadi turun menurun saja. Sementara kamu sendiri akhirnya tidak pernah berkembang dari pola pikirmu. Berarti kamu fix mindset dong, bukan growth mindset. Nah, di situ Bu, itu eh, cukup menjadi momentum yang bersejarah ya bagi saya pada saat itu, di mana saya pikir, oh iya ya sebetulnya manusia ketika dibebaskan untuk eh, menentukan sendiri sudut pandangnya dan dia membuat keputusan, membuat pilihan dan kemudian dia memutuskan atas pilihan itu untuk bertindak sesuatu. Nah, sebetulnya kalau kita pikirkan disitulah dia mulai belajar kan, termasuk ketika Betul. ternyata pilihannya keliru, misalnya gitu loh. Nah, yang penting si Paul bilang gini, yang penting kamu tidak mencari-cari kesalahan. Kalau misalnya kamu sudah tahu itu akan salah, itu akan bahaya, itu akan buruk, kamu tetap melakukan itu, kamu salah. Tetapi Iya, kalau betul. kamu belum tahu dan you have to try, katanya gitu, so try, kata dia gitu. Give your best effort, katanya gitu, berikan upayamu yang terbaik gitu supaya hasilnya itu juga jikalaupun salah itu tidak terlalu salah sampai seperti apa, katanya gitu. Nah di situ Bu terus terang saya banyak diubahkan sekali ya dari 2017 gitu. Dan tadi waktu Ibu ceritakan bahwa
belajar, membuat keputusan, meskipun berbeda dengan kita, harapan ibu sebagai orang tua. Di situ saya melihat pola pikir ibu tuh mirip dengan teman-teman saya, para ibu yang ada di Amerika, Bu, gitu, jujur ya. Dan di situ saya melihat pola didik yang cukup berbeda ya antara kita yang dibesarkan dengan nuansa di Asia gitu dengan orang-orang yang dibesarkan dalam nuansa Barat gitu ya, Timur dan Barat gitu loh. Dan memang mereka saya lihat konsepnya mirip seperti Bu Helena. Jadi that's okay kalau dia masih salah. Dan dia teman-temannya cuma mengatakan kepada anaknya, next time ya jangan lakukan itu lagi. Apa yang kamu pelajari sekarang? Itu kan dari kesalahanmu. Itu. Dan ini menarik sekali bagi saya loh, Bu. Tidak banyak ya jujur perempuan seperti ibu seperti Bu Helena gitu ya, bagaimana membesarkan anak dengan cara seperti itu gitu. Dan saya suka tadi pernyataan Ibu bahwa sebagai seorang pemimpin itu kita menerima kepercayaan dan oleh karenanya kita harus punya kerendahan hati, bukan dipercaya untuk menjadi tinggi hati gitu ya. Dan no wonder kalau ibu di tempat kerja dipercaya dan punya kerendahan hati, akhirnya pulang ke rumah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk yuk gimana caranya kamu juga bisa jadi pemimpin seperti mami gitu ya, untuk belajar keputusan gitu, bukan pulang ke rumah karena oh mami ini pimpinan loh ya di kantor gitu, jadi kamu harus tunduk kepada mami, nggak seperti itu gitu loh. Nah ini luar biasa di mata saya ya Bu Helena gitu. Oke, baik Bu. Nah Bu kalau tadi apa saya dengar tentang bagaimana tantangan ibu dan ibu menyatakan ini tantangannya adalah untuk tetap menjadi seorang perempuan, seorang pemimpin, seorang ibu gitu ya, yang punya kerendahan hati. Nah, sebagai seorang pemimpin ya Bu, ini kan banyak orang memimpikan untuk menjadi pemimpin, tetapi faktanya ya sebenarnya kalau saya boleh mengadopsi kalimatnya John Maxwell, John itu selalu mengatakan bahwa setiap orang itu pemimpin gitu. Ya, lahir sebagai seorang pemimpin. Minimal dia memulai hidup dengan memimpin dirinya sendiri. Baru setelah itu dia memimpin orang lain kan begitu. Nah, eh, ketika ibu menjadi seorang pemimpin, adakah Bu peran self management? Karena yang saya tahu untuk menjadi pemimpin itu nggak gampang. Saya pernah di dalam perjalanan karir saya gitu ya, saya berada di satu posisi yang cukup tinggi gitu ya, satu level di bawah direktur gitu kan Bu ya. Nah, itu rupanya memimpin sekian banyak orang, ratusan orang itu gak gampang gitu ya Bu ya. Dan eh, harus punya strategi tertentu. Nah, terkadang saya harus menghadapi nih orang-orang yang kayaknya kok dia self managementnya aja gak ada gitu ya. Buru-buru leadership gitu. Nah, pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin gimana Bu tentang kata self management Bu? Untuk itu tuh apa ya? Menurut saya tuh satu sih Bu yang harus selalu kita ingat ya saat saat kita tuh di posisi kita sekarang itu bahwa di atas kita juga masih ada banyak orang. Menurut saya di atas kita juga masih ada pimpinan-pimpinan kita gitu. Kita tuh jangan jangan terlalu kayak apa ya, tinggi hati atau sombong bahwa saya bisa melebihi mereka gitu. Mungkin ada pikiran saya bisa tuh jadi dia seperti itu ya Bu. Cuman Ya, ya, kalau ya. menurut saya, kalau menurut saya ya Bu ya, kita harus melihat gitu. Di saat pimpinan kita mendidik kita menjadi lebih baik, mereka juga lebih baik kan Bu, lebih tinggi juga kan Bu dari kita gitu kan Bu. Betul, Jadi betul. itu merasa bahwa eh, kalau menurut saya, pribadi saya sendiri, kalau menurut saya lebih baik ya Bu di saat kita di posisi sekarang kita tahu diri gitu, tahu diri, kemudian eh, tetap bersikap rendah hatilah, melihat bahwa masih ada orang pimpinan di atas kita yang lebih baik. Eh, dengan seperti itu, menurut saya
kita akan ini kok Bu, bersyukur bahwa ya kita sampai di level ini kita tetap harus bersyukur Bu. Jangan sampai kita sampai sombong, jadi pengen melebihi yang lain, melebihi terus untuk hal-hal yang berhubungan dengan kita belajar lebih baik, oke menurut saya. Tapi untuk kita mengupayakan gimana caranya supaya kita melebihi orang itu bahwa kita akan eh, mengalahkan orang itu untuk jabatan tertentu gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya sih nggak terlalu suka untuk hal itu ya Bu. Saya lebih baik melakukan yang terbaik untuk kita hari ini, bersyukur aja. Dan menurut saya apa yang kita lakukan saat ini dengan baik-baik, itu tuh nggak akan dilihat sebelah mata kok menurut saya gitu. Itu tuh akan memberikan dampak yang lebih baik lagi gitu. Bagi saya seperti itu Bu. Jadi jangan kalau sorry bukan jangan. Kalau saya pribadi saya lebih baik bersikap kayak itu sih Bu, bersikap bukan merendah ya, tahu diri aja bahwa kita tuh kerja dikasih kepercayaan itu kita harus kutip tahu diri gitu untuk lebih baik lagi. Oke, Seperti ya. itu. Oke. Saya senang tuh pernyataan Ibu ya. Kadang-kadang kan kita merasa tinggi hati ya, Iya, eh, memandang bahwa kayak kamu di posisi itu nggak pantas gitu ya, dan saya yang bisa lebih baik daripada kamu gitu. Padahal eh, kalau kita melihat saya bisa temuin kamu jalannya gitu. alam semesta gitu ya, bahwa kita ini kan ada di posisi ini bukan berarti karena kita tidak diberikan kesempatan. Mungkin memang kita masih harus berada di posisi ini untuk lebih belajar lagi gitu ya. Dan Betul. jikapun dia ada di posisi itu karena ya karena satu dua hal gitu ya, ya kita harus terima itu dengan lapang gitu. Dan kalau kita pernah menganggap bahwa orang lain itu tidak lebih baik dari kita, mungkin kita perlu evaluasi apakah memang itu betul, kita memang Heeh, benar-benar lebih baik dari dia gitu ya. Dan heeh. kira-kira kita juga harus bisa membayangkan kalau kita ada di posisi dia, betul tidak? Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik di tangan kita, gitu ya, Bu ya. Jangan-jangan dengan posisi itu ditempati oleh kita, belum tentu kita menjadi lebih baik daripada orang yang bersangkutan, kan gitu. Betul, betul. Jadi Oke. kita eh, ya sedikit lebih kalau saya tuh lebih kayak ngingetin diri sendiri lah Bu, bahwa Mm, mm, mm. kita masih harus belajar, kamu masih harus belajar, kamu tuh jangan jangan merasa lebih pintar, lebih baik gitu dari orang tersebut gitu. Harus tetap belajar. Ya. Dan saya pernah belajar tentang self management. Ada satu buku yang menyatakan begini: jika Anda punya kemampuan self management, maka seharusnya Anda itu akan bisa eh, menjalankan kehidupan sosial Anda atau bersosialisasi gitu ya dengan baik. Nah, tadi Bu Helena sudah mengingatkan salah satu komponennya itu jangan tinggi hati gitu ya Bu ya. Jangan merasa kita superior gitu ya. Walaupun kita sudah punya posisi di kursi tertentu, di level tertentu, tetap eh, posisi itu adalah sebuah kepercayaan, bukan jalan kita untuk meraih kesombongan gitu ya, dan kemudian menjalankan hidup dengan kesombongan gitu ya Bu ya. Betul. Gitu. Oke. Dan dengan demikian kalau kita menjadi seorang pemimpin tidak disertai dengan tinggi hati gitu ya, berarti notabene adalah itu sama dengan kita rendah hati, punya kerendahan hati, berarti kan otomatis kita menjalankan kepemimpinan kita dengan mudah bersosialisasi dengan orang lain, dan orang juga akan menerima kita dengan hati lapang gitu ya Bu ya, tidak ada gap antara kita seorang pemimpin dengan orang yang kita pimpin kan begitu. Betul. Oke, baik Bu Helena. Karena mengingatkan sekarang ini, hari ini lebih tepatnya ya, kita memperingati semua perempuan ya di dunia, memperingati tentang Hari Perempuan gitu ya, International Women's Day. Nah, Bu, ini di luar karir gitu ya, Bu ya. Saya pengen ngajak Ibu untuk kita berbincang bahwa sebetulnya kalau kita ngomong kehidupan perempuan gitu ya, Bu ya. Ini kan tantangannya itu beda-beda, dan tantangannya itu silih berganti. Kadang kita eh, harus berhadapan dengan kegagalan. Kadang setelah kegagalan itu kita berganti misalkan dengan sakit penyakit misalnya gitu. Atau kemudian itu berganti lagi dengan apa ya? eh,
kemelut-kemelut yang lain gitu di dalam kehidupan. Nah, kalau saya boleh membahasakannya itu kan perempuan menghadapi tantangan yang berbeda setiap musim ya Bu ya. Musimnya Iya. ya saya nggak tahu lagi lah, kalau di Amerika dulu kan ada 4 musim, di Indonesia ada 2 musim gitu. Saya nggak tahu kalau Ada berapa musim? perempuan itu musimnya berapa? Ada musim durian, musim duku, musim mangga, dan lain-lain gitu ya Bu ya. Nah, eh, musimnya perempuan itu luar biasa. Saya pernah bukan baca, dikirimin teman saya saya lupa, teman saya di Belanda kalau nggak salah ya. Dia ngirimin satu gambar karikatur gini Bu. Ada cowok, ada cewek gitu ya. Eh, apa gambar di depan sana, di jauh sana itu perusahaan gitu ya. Apa karir gitu. Kalau nggak salah tulisannya director atau apa CEO atau apa gitu lah, saya lupa. Nah, kemudian gambarnya begini, kalau yang cowok itu untuk menuju ke sana itu rintangannya itu dikit banget gitu ya. Sementara kalau cewek itu bagus deh karikatur itu gitu ya. Tantangannya ada tantangan yang sama seperti gambar yang cowok, tapi ada tantangannya lagi adalah apa? Jemuran, kemudian apa namanya? Sikat kamar mandi, lap, lapel itu sapu sapu, kemudian alat pel, kemudian popok anak dan lain-lain gitu. Tidak semua mungkin bisa memahami makna karikatur itu ya Bu ya. Iya. Tetapi saya begitu melihat itu, saya merasa sebagai perempuan saya gini, oh iya ya, maybe gitu ya, ini tantangan challenging bagi banyak perempuan itu. Ketika mau mencapai satu titik tertentu, bukan berarti harus harus posisi di dalam sebuah perusahaan ya, tetapi mau mencapai satu itu, kalau kaum Adam atau kaum laki-laki gitu, kalau saya ikuti gambaran itu, walaupun saya yakin laki-laki juga punya tantangannya sendiri ya Bu ya, tetapi mungkin perempuan lebih banyak gitu ya tantangan-tantangannya. Maka saya pikir iya ya, musimnya perempuan tuh hidupnya luar biasa. Dulu kalau ngadepin anak ketika masih kecil begini, nanti udah masuk sekolah begini, nanti ABG begini, ketika beranjak dewasa begini, ketika nanti kuliah begini, ketika dia selesai kuliah begini. Kayak musimnya beda terus gitu ya. Nah, menurut Bu Elena, karakter apa sih Bu yang diperlukan oleh seorang perempuan supaya dia bisa menghadapi berbagai musim gitu? Karena saya tahu musimnya Bu Helena ini luar biasa gitu ya Bu ya. Apalagi di tahun-tahun berapa tahun yang lalu itu kan luar biasa ya musim yang Bu Helena hadapi gitu. Nah, apa sih Bu karakter yang menurut Ibu harus dimiliki oleh seorang perempuan? Karakter satu, seperti kata orang Ibu, wanita tuh Hmm. harus punya sifat kasih sayang dan memaafkannya yang Hmm. melebihi pria gitu. Ah, Em, gampang itu ya tuh Bu ya. nggak gampang, apalagi yang soal memaafkan gitu. Tapi seiring waktu ya Bu, saat Ya. kita sering mendengar kata orang gitu, maafin aja gini-gini. Ada saat tertentu di hidup kita kita ngomong ah itu mah teori gitu kan ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya itu benar. Dengan Hmm. kita memaafkan gitu, kita mempunyai sifat pemaaf gitu. Itu tuh bukan feedbacknya bukan untuk orang itu sebenarnya, tapi buat kita, lebih ke arah ke kita, membuat kita tuh lebih dengan memaafkan biarpun susah gitu. Hmm. Tapi percaya gitu dengan memaafkan itu memberikan suatu hal yang positif bagi diri kita dan biasanya setelah itu tuh prosesnya itu proses yang dengan masalah yang kita hadapi maupun proses yang kita lalui sebagai wanita itu biasanya ada aja jalannya gitu loh Bu. Ada aja. Eh, ada yang kayak jadi memperlancar gitu seperti itu. Menurut saya itu satu itu. Kemudian tidak boleh tinggi hati tetap sama ya Bu. Tidak boleh tinggi hati, rendah hati tetap harus sama, harus seperti itu. Cuman memang dalam prakteknya itu bukan hal yang nggak segampang teori lah Bu, tapi itu yang harus kita lakukan dan menurut saya dengan seperti itu kita itu akan mampu menghadapi masa-masa yang seperti Ibu tadi bicarakan masa A, B, C, D itu dengan sifat itu kita akan melaluinya dengan baik.
yang seperti yang saya alamin maupun menurut pendapat saya seperti itu, Bu. Oke. Nah, Bu Kira-kira. Helena, dari tadi kan Ibu tuh menyebutkan rendah hati gitu ya, Bu, ya. Kita harus punya rendah hati, saya setuju. Iya. Tapi belakangan ini, Bu, yang jadi masalah ya, saya melihat ada satu fenomena, apa, bisa dikatakan kayak jadi kayak self abasement gitu loh. Jadi bukan rendah hati, tapi cenderung merendahkan diri dia gitu loh. Nah, Hmm. menurut pandangan Ibu tuh gimana sih mempertahankan makna kerendahan hati tanpa bermaksud Mm-mm. perempuan itu merendahkan diri gitu loh. Karena saya juga gini, kalau rendah hati itu kan humility gitu ya. Sementara kalau merendahkan Mm. diri itu kan self abasement gitu loh. Nah, eh, kadang banyak perempuan yang apa bukan mencampur aduk ya Bu, atau memang mereka kurang paham, atau mungkin mereka juga karena pengaruh-pengaruh tertentu. Kemudian saya lihat ini bukan rendah hati lagi, tapi kamu sudah merendahkan dirimu gitu. Dan sementara kita sebagai manusia lah, bukan hanya perempuan, ya kita jangan merendahkan diri kita gitu loh. Cukuplah rendah hati saja, tapi bukan merendahkan diri gitu. Sehingga kalau merendahkan diri kan orang akan menjadi superior atas diri kita gitu kan Bu ya. Nah, menurut pandangan Ibu gimana nih Bu tentang tentang banyaknya fenomena akhir-akhir ini tentang perempuan yang eh, cenderung self abasement atau apa tuh merendahkan diri gitu Bu. Silakan Bu. Kalau yang saya lihat ya Bu ya, kalau kita lihat wanita-wanita yang direndahkan atau merendahkan dirinya tuh mungkin salah satu hal adalah lingkungan, Bu. Dia bergaul di lingkungan Ah, yang toksik. Ya, mm-mm. seperti itu yang eh, kadang kadang bukan bukan anak-anak remaja aja ya yang pengen mungkin Mm-mm. eksis atau diakui di dalam suatu lingkungan friendship, persahabatan satu grup gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang kita melihat juga di mana orang tuh aku pengen masuk ke grup itu deh, tapi dengan cara eh, saya tuh merendahkan diri saya, bukan merendahkan hati saya. Saya merendahkan diri saya Mm-mm. gitu. Kalau menurut saya, Ya. eh, kita kita boleh rendah hati, tapi saat kita diperlakukan atau dimanfaatkan sama orang lain, itu tidak boleh. Kita bisa say tidak, nggak, tidak boleh dan tidak mau gitu, menurut saya. Karena kalau kita ya Bu, wanita-wanita atau perempuan, dia punya sikap eh, mental, dia punya mental yang kuat maupun dia punya prinsip yang kuat. Biasanya, biasanya itu dia tuh tidak mudah eh, menjadikan dirinya tuh direndahkan sama orang. Biasanya seperti itu. Kadang yang jadi masalah adalah apabila wanita tersebut atau perempuan-perempuan tersebut mungkin direndahkan oleh orang yang sangat mereka sayangi, oleh lingkungan pertemanan yang mereka sangat inginkan gitu loh, Bu. Nah, itu yang menurut saya itu harus hati-hati di situ ya, Bu. Kalau sebagai Mm-mm. saya pribadi untuk perempuan-perempuan lain, cobalah mengerti bahwa diri kalian tuh berharga, tuh. Mm. Bahwa diri kalian tuh berarti jangan pernah mau dengan iming-iming persahabatan, dengan cinta kalian tuh direndah seperti Ya, itu, ya. Bu. Oke. Ini menarik sekali loh, Bu, menurut saya karena kadang-kadang ya kita harus mau sadari ya, Bu, terkadang kaum Mm-mm. kita sendiri masih cukup dianggap sebagai kaum marginal gitu ya. Sehingga Betul. kehadirannya dianggap biasa-biasa saja. Padahal kalau kita melihat, toh kita juga pencipta kita eh, adalah pencipta yang sama juga kan gitu ya. Dan seharusnya kita juga sadari bahwa kita diciptakan itu dengan satu tujuan mulia ya Bu ya. Sehingga kalau kita eh, luput untuk menyadari hal itu, maka besar kemungkinan kita jadi tumbuh menjadi orang yang merendahkan diri kita sendiri, dan itu yang membuat orang lain menjadi tidak menghargai kita gitu. Ya kita nggak bisa menampik bahwa akan ada orang yang memang tanpa alasan apapun akan merendahkan kita, mungkin dari sisi
perbedaan suku, ras, apapun gitu ya, level pendidikan, level ekonomi dan sebagainya gitu, kelas sosial dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu kan berpulang pada diri kita sendiri sebagai seorang perempuan, bahwa seperti yang Ibu bilang tadi, kita itu berharga. Dan saya juga ingin menambahkan, kita bukan hanya berharga, tetapi mulia juga ya Bu ya, bahwa kita Ya. ada di dunia ini bukan hanya semata-mata sebagai penghias dari kehidupan seseorang atau kehidupan dari sebuah komunitas tertentu, tetapi kehadiran kita ini untuk mewujudkan karya di dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu di mata orang lain, tetapi kalau kita melakukan dengan penuh konsistensi dan kita juga melakukan dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati, ya saya yakin ya Bu ya, bahwa kita akan menjadi tumbuh sebagai seorang perempuan yang punya kerendahan hati, bukan hadir untuk merendahkan diri gitu ya, ataupun bahkan sampai direndahkan oleh orang lain gitu. Oke, bagus sekali Bu. Ini saya juga disadarkan bahwa perempuan itu berharga. Ya sebetulnya setiap manusia ciptaan Tuhan berharga ya Bu, tetapi terkadang banyak sekali saya akui kaum kita ini lupa gitu ya, bahwa perempuan itu juga berharga gitu. Sehingga kadang-kadang dia mengabaikan gitu loh betapa berharganya dirinya, sehingga dia merasa saya layak untuk apa, direndahkan oleh orang lain gitu. Ya, miris Ibu seperti itu ya, tetapi Ibu mengingatkan saya juga, dan nanti kalau saya ketemu dengan sahabat perempuan yang lain, saya jadi bisa mengingatkan bahwa mereka adalah berharga gitu. Nah Bu, ini Iya. kan sebetulnya kalau kita mau akui di luar sana ya Bu ya, terbentang luas sekali, masih banyak ya Bu, sahabat-sahabat perempuan kita yang kurang beruntung. Yang saya maksud kurang beruntung itu bukan berarti hanya finansial, tidak. Ya ada memang yang kurang beruntung secara finansial. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini, kata kurang beruntung itu bukan berarti hanya finansial saja. Tetapi misalnya bergulat dengan rasa sakit, itu sakit sendiri kan bukan berarti sakit, misalnya sakit-sakit tertentu, tetapi sakit-sakit karena tadi misalnya direndahkan, eh, pelecehan seksual, KDRT, kemudian sebagai perempuan tidak punya kesempatan untuk mewujudkan satu aktualisasi diri, misalnya gitu, gitu ya. Karena bukan berarti karena tidak tidak ingin menunjukkan aktualisasi diri gitu, tetapi memang betul-betul dihambat sekali untuk berkarya, untuk menunjukkan satu aktualisasi diri. Nah, sebagai seorang perempuan dan juga di mata saya ibu adalah perempuan yang hebat gitu ya. Eh, saya minta secara khusus deh Bu Helena untuk berbagi kepada sahabat perempuan dimanapun mereka berada saat ini. Apa sih Bu yang sebetulnya perlu dilakukan di dalam kehidupan kita ketika kita berada di situasi seperti tadi Bu? Situasi di mana kita sekarang ini sedang kurang beruntung dari berbagai aspek deh gitu ya, bukan hanya satu aspek saja. Gimana Bu? Apa yang Ibu ingin bagikan kepada sahabat perempuan dimanapun mereka berada? Hmm. Buat kita semua, para wanita-wanita, eh, apabila kita tuh mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan kita karena ada mungkin kesalahan yang kita lakukan, menurut saya jangan menghukumin diri kita sendiri gitu, bahwa kita tuh segitu bersalahnya sampai mengakibatkan hal yang tidak inginkan terjadi. Satu, jangan jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, menurut saya satu. Kemudian apapun keadaan kita saat ini, coba sedikit berusaha untuk bersyukur, walaupun susah. Bersyukur untuk hal yang kita terima hari ini dari Tuhan, khususnya dari Tuhan ya, ataupun hal-hal positif lainnya yang masih kita punya dalam hidup kita pada hari ini. Kita ngomong dulu deh hari ini Bu, karena kita kan nggak tahu hari esok seperti apa. Ya, betul setuju. Mungkin secara teori orang akan bicara banyak teori seperti itu, tapi berbagi hal yang pernah saya alami gitu. Bersyukur melihat
dan masih bisa melihat hal-hal positif kecil, biarpun kecil yang ada di lingkungan kita, itu tuh sedikit meringankan beban kita. Biarpun tidak banyak, tapi sedikit meringankan beban kita. Tapi menurut saya itu akan berefek tuh ke depan tuh akan lebih baik, akan lebih baik lagi. Kemudian jangan jangan mudah putus asa, menyerah karena kita nggak tahu Tuhan ngasih kejutan kita besok tuh apa, seperti apa. Hal-hal baik yang Tuhan udah siapkan buat kita seperti apa. Jadi jangan menyerah hari ini. Jangan ngerasa bahwa hidup kita tuh udah berakhir hari ini. Jangan, karena hal yang baik menurut saya akan terjadi di hari kita berikutnya. Kemudian juga hmm, apa ya? eh, Tetap mau berbagi atau sharing atau sedikit eh, kita membebanin, bukan membebanin ya, sedikit membebanin dengan kita bisa boleh kok bersandar pada teman baik kita, sahabat Ya, ya, kita. betul, betul. Jangan ngerasa kita membebani mereka. Saya Ya, percaya kok saat kita sangat terpuruk gitu, teman yang dekat itu bukan teman yang sembarang. Menurut ya, saya teman yang hadir maupun sahabat yang hadir itu adalah fisik, secara fisik tuh Tuhan ngasih malaikatnya untuk sedikit berbagi dengan kita, menjaga kita. Jangan mengabaikan hal-hal yang seperti itu yang kita dapatkan dari teman kita atau sahabat kita. Terima saja dan jangan merasa kita membebanin. Percaya bahwa seperti yang saya katakan tadi, besok tuh Tuhan pasti akan ngasih sedikit hadiah buat kita. Akan ngasih kejutan yang indah buat kita. Itu Bu. oke, menarik sekali Bu. Ini sederhana kesannya, tapi nggak mudah sebetulnya untuk bisa dipraktekkan. Tapi itu juga Betul. menyadarkan saya ya, ketika Ibu tadi bilang jangan menghukum diri sendiri. Mm-mm. Eh, ini sesuatu yang nggak pernah terbersit di dalam pikiran saya sama sekali loh Bu. Tetapi itu penting, saya rasa itu sangat penting karena terkadang kita misalkan gitu ya, ketika ada perempuan yang mengalami KDRT yang didapatkan dari pasangan hidupnya, dia kan sibuk, dia pasti akan sibuk menyalahkan dirinya sendiri, kenapa memilih pasangan yang keliru, misalnya begitu. Kemudian juga mungkin dia mulai menyalahkan dirinya karena KDRT itu tidak semata-mata dilakukan dengan pemukulan-pemukulan, tetapi bisa juga secara verbal gitu ya, kata-kata dan sebagainya. Dan kata-kata negatif itu kemudian dia telan bahwa iya ya aku salah, aku bodoh, aku ini. Nah, artinya kan dia tidak mampu melakukan afirmasi positif terhadap dirinya gitu ya Bu Yana. Artinya kan dia akan terus menghukum diri. Ketika menghukum diri berarti dia stop tuh afirmasi positif terhadap dirinya dan itu kan tidak Iya. baik Bu ya. Jadi kalimat pertama tadi yang dikatakan jangan menghukum diri sendiri ketika hal pahit terjadi dalam kehidupanmu itu wonderful sekali bagi saya. Itu fantastic ya Bu ya. Yang itu tidak banyak manusia mau memikirkan itu gitu loh. Kemudian kita mulai melihat setelah kita berhenti menghukum diri kita mulai bisa melihat hal-hal baik yang boleh kita rasakan meskipun hal baiknya itu masih secuil gitu ya. Tetapi kalau kita Iya. mengumpulkan hal baik yang secuil-secuil itu lama-lama banyak dan yang seperti Ibu katakan tadi bahwa kemudian kita nanti akan bisa melihat kejutan yang disiapkan oleh pencipta kita kepada kita itu apa ya in our next step gitu loh. Kita nggak usah ngomong Iya. jauh-jauh stok atau apa, kita ngomong yang Mm-mm. sekarang dulu deh gitu ya. Nah, ini menarik sekali Bu gitu dan itu menjadi satu apa ya kayak stepping stone atau satu anak tangga. Kita maafin diri kita sendiri dulu, jangan menghukum diri, kemudian Betul. kita mulai apa grateful untuk hal-hal kecil Melihat dan kemudian kita bisa iya betul Bu dan itu kita akhirnya bisa apa namanya menerima hal-hal baik yang sudah Tuhan siapkan buat kita gitu dan ketika kita mendapatkan itu akhirnya kita melihat bahwa oh ya ampun ternyata Tuhan memang sudah menyiapkan gitu menyiapkan hal baik ketika aku harus melewati hal-hal pahit terlebih dahulu gitu ya Bu ya gitu. Iya.
Nah, dan saya Kadang sama sekali kadang loh. kita itu sadar gitu loh Bu, bahwa Iya. bahwa hal-hal kecil yang Tuhan sediakan buat kita itu dalam bentuk Mm. misalnya teman yang baik, Nah, kemudian itu benar. hal-hal pertemuan kecil yang orang sediakan buat kita, karena Mm. kita tuh terlalu sibuk untuk mengasihani diri kita sendiri. Jadi itu tuh nggak melihat bahwa itu tuh sebenarnya Ya, jawaban doa kita loh. Biarpun tuh ya, kecil, itu jawaban doa kita. Tapi kita nggak sadar karena ada pembatasan ya. dari diri kita. Seperti itu. Makanya harus mulai menyingkirkan hal-hal seperti itu. Melihat, Mm-mm. mencoba melihat, berusaha Ya. pasti ada ya Bu. Mm-mm. Dan saya senang sekali tadi Bu Helena juga menyebutkan ini. Jangan merasa kalau cerita sama teman baik ya, tapi underline-nya teman baik gitu ya. Betul, Nah, kalau teman nggak baik itu malah menjadi kehidupan kita lebih runyam. Jangan pernah menganggap betul. kehadiran teman baik dan ketika kita mencari teman baik untuk menceritakan hal pahit yang terjadi dalam kehidupan kita atau kesengsaraan yang tengah terjadi dalam kehidupan kita, kemudian teman baik itu akan merasa terbebani oleh cerita kita gitu. Nah, itu tidak sama sekali. Ya, sahabat perempuan dimanapun Anda berada, ini saya ngomong serius juga. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar sesuatu yang negatif tentang Ibu Helena dan saya coba ingin mengkonfirmasi, tapi karena Bu Helena tidak cerita kepada saya menahan diri gitu loh. Sampai kemudian saya berpikir, kok dia nggak cerita ya sama aku? Sampai aku harus mendengar hal negatif dari orang yang tidak sepatutnya mengatakan itu, dan saya jadi seperti orang yang aku harus gimana? Satu sisi ini teman baik aku, tapi nggak cerita sama aku gitu. Tapi saya terus menerus mendengar hal yang negatif gitu. Sampai akhirnya kemudian Bu Helena sendiri cerita kepada saya, dan saya kemudian mendapatkan hal yang sesungguhnya seperti apa. Nah, kemudian Bu Helena mulai sedikit demi sedikit cerita, 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 dan saya menyukai itu bukan menyukai karena oh ada gosip gitu, bukan gitu, tetapi setidaknya saya bisa menjadi penguat, eh, bukan hanya penguat ya, lebih kayak apa? Kalau saya membahasakan dulu kehadiran saya itu lebih kayak saya pengen jadi tiang gitu loh ya. Ketika Bu Helena itu dalam Ya, kondisi jatuh gitu, dan dalam kondisi eh, tidak ada apa sesuatu yang dipegang gitu, tidak mengerti pegangan. harus berpegang kepada apa. Berpegang pada Tuhan, saya yakin Bu Helena waktu itu berpegang kepada Tuhan, tetapi kan kalau berbicara dengan sesama manusia gitu kan, sesama perempuan tentu itu Betul. ada sesuatu yang berbeda gitu. Dan saya ingat waktu itu Bu Helena sempat mencari saya dan cerita bahwa Bu Helena menghadapi ini, apa menurut kamu aku salah gitu. Nah, ketika saya mengucapkan satu kalimat-kalimat tertentu dan Bu Helena bilang, oh berarti aku nggak salah ya gitu. Dan jujur ketika telepon waktu itu ditutup, saya nangis gitu. Nangis saya maksudnya gini, seandainya aku punya lebih banyak waktu lagi untuk dia, tentu aku, maksudnya untuk Bu Helena juga, aku tentu akan ingin melakukan lebih lagi gitu. Nah, jadi untuk Bu Helena juga untuk sahabat perempuan dimanapun Anda berada gitu ya, karena Bu Helena tadi sudah sadar, kebetulan sudah sadar gitu ya. Jangan menganggap bahwa teman baik itu ketika kita mencarinya dan untuk bercerita eh, tentang kesedihan kita, kesukaran hidup kita, kesesakan kita, kemudian kita menganggap bahwa kita akan membebani mereka. Tidak loh ya, sahabat perempuan. Justru itu akan menjadi anugerah juga untuk orang yang mendengar. Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan juga untuk membuktikan bahwa dia betul-betul ada bagi seorang sahabat gitu. Ya, sahabat perempuan ya. Jadi jangan pernah menganggap itu lagi bahwa kita ini sebagai sesama perempuan itu harus saling support gitu ya. Jadi kita seperti membentuk support system. Dan kalau saya ikut apa ada dulu lagu apa gitu ya, saya lupa judulnya apa. Sebenarnya sahabat itu adalah apa? Kayak malaikat yang nggak bersayap gitu ya. Jadi kehadirannya bisa menenteramkan kita gitu. Meskipun dia tidak punya sayap, tidak bisa pergi langsung mendatangi kita pada saat itu, tetapi Dia sekarang bisa dengan terbang. media yang lebih lebih canggih lagi kan, kita bisa video call, kita bisa calling gitu ya, yang setidaknya kita bisa mendengar suara dan mendengar tangisan-tangisan kita gitu. Bu Helena, ada tidak sebelum kita closing gitu ya, ada tidak yang ingin Bu Helena Ya, berikan lagi satu kalimat, dua kalimat yang Ibu ingin
pesankan kepada sahabat perempuan, Bu? Silakan. Kalau masih ada yang ingin Hmm, disampaikan, Bu. apa ya? Eh, Menurut saya tuh wanita tuh unik ya, Bu. Kita tuh Hmm. unik, kita tuh berharga dengan Hmm. semua yang karakter kita. Saya tuh pernah baca gitu. Hmm. Wanita tuh sebenarnya diciptakan Tuhan tuh Ah, sangat kuat oke. katanya, Hmm. sangat kuat. Eh, Makanya wanita itu sebagai penolong pasangan ya, katanya seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi menurut saya untuk kita-kita yang wanita-wanita saat benar gitu bahwa kita tuh berharga, kita tuh unik, Hmm. kita berharga, kita tuh eh, spesial gitu. Jadi jangan sampai kita merasa rendah hati, rendah diri, Rendah sorry, diri. membuat kita, Hmm. jangan kita rendah diri, jangan Hmm. kita menjadi eh, apa sih wanita yang cara apa ya, secara mental tuh dikucilkan karena kamu wanita, kamu nggak bisa apa-apa. Jangan Ya, kita jangan mau diperlakukan seperti itu, misalnya. ya. Jadilah Hmm. wanita yang kuat seperti memang kita diciptakan oleh itu. Oke. Gitu, Bu. Baik, Bu Helena, terima kasih banyak. Ini menjadi satu statement yang sangat baik ya. Jadi perempuan itu dilahirkan sebetulnya, dilahirkan, diciptakan itu untuk menjadi kuat dan sebetulnya perempuan diciptakan juga dengan naturnya yang memiliki kekuatan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk memutuskan untuk menjadi perempuan lemah. Bukan berarti menjadi perempuan lemah kita tidak boleh merasa sedih, kita tidak boleh meneteskan air mata gitu ya. That's okay Hmm. of being not okay gitu ya. Nggak masalah ketika kita Ya, berada dalam kondisi not okay in a certain ya, betul. situation atau certain circumstances, that's okay. Tapi after air mata kita, after kesedihan kita yang luar biasa, after kita merasa kejatuhan kita, setelah itu kita harus punya kekuatan Bangkit lagi lagi. untuk bangkit lagi gitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Helena, juga sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Berakhir sudah pertemuan kita bersama dengan Ibu Helena Lee dengan bincang-bincang kita dalam tema Karena Aku Perempuan. Ingat, karena aku perempuan, kita dilahirkan untuk kuat, kita diciptakan dengan penuh penghargaan dari Sang Pencipta kepada kita semua. Secara khusus saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Helena Lee karena sudah Sama-sama. bersedia waktunya saya pangkat gitu ya, yang harusnya setiap Sabtu itu enjoy gitu ya, jalan-jalan atau enjoy untuk melakukan hal-hal yang lain, mengingat from Monday to Masih Friday itu pagi sampai malam gitu dengan tugas yang sebagai seorang pemimpin dan juga tugas sebagai seorang ibu yang tidak sederhana juga. Tapi hari ini Ibu berkenan untuk memberikan dan membagikan insight dan value positif kepada seluruh sahabat perempuan dimanapun mereka berada. Makasih banyak ya Bu Helena. Semoga kesuksesan menyertai sama. Ibu. Selamat eh, merayakan Hari Perempuan Sedunia untuk Bu Helena juga untuk sahabat perempuan yang lain. Sampai ketemu di waktu-waktu mendatang dengan kesempatan yang lain atas nama Ganesha Kalpataru Satya. Saya Permata Tunjung Sari pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam program-program yang lain. Salam kasih.